Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama. Sumber dari kubu Victor Osimhen mengatakan, Victor akan pindah, dia mungkin akan mengenakan warna merah di Inggris, sudah ada pergerakan dan itu yang sang pemain inginkan, The Paper. Salah satu upaya yang mungkin Manchester United rencanakan ialah menawarkan Rashford ke Napoli dengan Victor Osimhen sebagai bagian kesepakatan goal. Napoli memiliki ketertarikan dengan Rashford, Ben Jacob dan Talksport. Situasi Ruben Amorim dan Rashford digambarkan sedikit sulit dalam hal performa dalam latihan. Sang pemain tidak mempertimbangkan untuk pindah ke Liga Pro Saudi meskipun ada minat, dia ingin melanjutkan karirnya di Eropa. Fabrizio Romano via YouTube. Osimhen in, Rashford out, yes or no? Kabar selanjutnya. Setelah pertandingan melawan Everton pada tanggal 1 Desember, Ruben Amorim mengetahui bahwa Marcus Rashford telah keluar larut malam di Manchester pada Jumat, tanggal 29 November kurang dari 48 jam sebelumnya. Amorim tidak ingin para pemainnya keluar terlalu dekat dengan pertandingan dan menanyakan hal itu kepada Rashford, yang meyakinkan bahwa ia telah salah informasi tentang keluar larut malam tersebut. Pada sesi latihan terakhir sebelum menghadapi Manchester City, ia tampil kurang maksimal. Menurut banyak sumber, beberapa di antaranya menyebut ia terlihat kelelahan. Ada desas-desus bahwa dia telah keluar sehari sebelumnya, yang dibantah oleh orang-orang yang dekat dengan pemain tersebut. Laurie Whitewell, The Athletic. Rajin keluar malam buat main rupanya. Kabar selanjutnya. Breaking news, Sir Jim Ratcliffe telah memperingatkan Amorim bahwa klub tidak mengeluarkan uang tanpa alasan. Pemilik klub hanya akan mendatangkan pemain dengan target mendapatkan keuntungan dan pelatih asal Portugal harus bekerja dengan apa yang dia miliki saat ini. Pasar Januari belum dinyatakan terlarang, kecuali Manchester United dapat membuat penjualan yang menarik, kemungkinan dia harus menunggu sampai musim panas mendapatkan pemain baru. Sebatas garis bawah People. Jadi intinya, Aki Jim tidak akan mengeluarkan uang untuk membeli pemain jika pemain tersebut tidak mendatangkan keuntungan untuk tim, baik dari segi penjualan jersey atau kebutuhan tim. Dan Ruben Amorim tidak bisa membeli pemain jika Manchester United tidak menjual pemain. Sumpah ribet amat berurusan sama ini Aki, banyak banget syaratnya, udah kayak ngejuin KPR aja. Glazer plus Sir Jim Ratcliffe sama dengan penghancur Manchester United. Kabar selanjutnya. Pernyataan Mason Greenwood dirilis tentang Manchester United. Saya ingin memulai dengan mengatakan saya mengerti bahwa orang akan menilai saya karena apa yang mereka lihat dan dengar di media sosial dan saya tahu orang akan berpikir yang terburuk. Saya dibesarkan untuk mengetahui bahwa kekerasan atau pelecehan dalam hubungan apapun adalah salah. Saya tidak melakukan hal-hal yang saya tuduh dan pada bulan Februari saya dibebaskan dari semua tuntutan. Namun, saya sepenuhnya menerima bahwa saya telah membuat kesalahan dalam hubungan saya, dan saya mengambil tanggung jawab saya atas situasi yang mengarah ke postingan media sosial. Saya belajar memahami tanggung jawab saya untuk memberikan contoh yang baik sebagai pemain sepak bola profesional, dan saya fokus pada tanggung jawab besar menjadi seorang ayah, serta mitra yang baik. Keputusan saya meninggalkan klub telah menjadi bagian dari keputusan saya dan keluarga. Ini merupakan keputusan terbaik untuk kita semua. Saya akan melanjutkan karir sepak bola saya jauh dari Old Trafford, di mana kehadiran saya tidak akan menjadi gangguan bagi klub. Saya berterima kasih kepada klub atas dukungan mereka sejak saya bergabung di usia 7 tahun. Manchester United akan selalu menjadi bagian dari diriku. Saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya dan semua orang yang saya cintai atas dukungan mereka. Dan sekarang saya harus membalas kepercayaan yang telah ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar saya. Saya berniat untuk menjadi pemain sepak bola yang lebih baik, tetapi yang paling penting adalah ayah yang baik, orang yang lebih baik, dan menggunakan bakat saya dengan cara yang positif di dalam dan di luar lapangan. Petik 2. Dan sekarang tak lagi ada media yang membicarakan keburukan Mason Greenwood. Kayu ijo sudah tenang bermain untuk Olympique Marseille dan sekarang menjadi mesin gol Olympique Lyon. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim mengkonfirmasi jika Manchester United akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun untuk Maguire. Maguire stay. Kabar selanjutnya, 2 hari yang lalu sempat ke restoran bersama Malacia, hari ini Rashford sakit dan absen melawan Liverpool. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tentang rencana perekrutan pemain baru Januari, posisi mana yang akan kami perkuat. Saya akan merahasiakannya, tetapi kami akan mencoba dan melakukan sesuatu bursa transfer bulan ini. Kabar selanjutnya,
Alejandro Garnacho absen dari derby bulan lalu setelah mengabaikan Ruben Amorim saat memberinya instruksi melawan Pilsen. Perwakilan sang pemain menyangkal bahwa dia telah bersikap tidak sopan dan menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Chris Weller, Daily Mail. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim mengkonfirmasi jika perpanjangan kontrak Amad Diallo semakin dekat. Kabar selanjutnya, Arne Slot merotasi pemain melawan Manchester United. Tidak, itu bukan pilihan. Saya sudah mengatakannya sebelum pertandingan pertama dan saya bisa mengatakannya sekali lagi. Menurut saya mereka punya pemain yang jauh lebih bagus daripada yang ditunjukkan klasemen Liga saat ini. Kabar selanjutnya, Anthony Elanga on Bruno Fernandes, dia banyak membantu saya, begitu juga ketika saya masih di akademi. Dan dia adalah seseorang yang masih berbicara kepada saya hingga saat ini. Dia adalah pemain terpenting yang membantu saya menjadi seperti sekarang. Ketika saya membuat assist melawan Liverpool, dia mengirimi saya pesan teks. Saya benar-benar mengiriminya pesan teks dan berkata, "Hei, apakah kamu melihat assist itu?" Dia berkata, "Ya, saya melihatnya, saya melihatnya." Kabar selanjutnya, Sir Jim Ratcliffe, musuh yang menyamar, memecahkan ratusan staf tanpa pemberitahuan. Berencana untuk menaikkan harga tiket musim, meminta penggemar untuk menanggung biaya pengembangan stadion. Mengakhiri peran duta besar Sir Alex Ferguson, mengakhiri hubungan warisan. Membatalkan pesta Natal tahunan untuk staf yang tidak bermain dan keluarga mereka. Potong sumbangan amal untuk legenda United, sebuah tradisi sejak 1985. Bonus 100 pound dari pelayan dan hadiah, Steward of the Week, 50 pound. Dilaporkan memangkas pendanaan untuk Manchester United Foundation, mempengaruhi program komunitas. Tindakan Sir Jim Ratcliffe tampaknya mengkhianati prinsip dan semangat Manchester United. Jika ini terus berlanjut, dia berisiko mengasingkan basis penggemar dan membongkar esensi dari apa yang membuat klub ini istimewa. United layak mendapatkan kepemimpinan yang menghormati sejarah, mendukung rakyatnya, dan memastikan masa depannya. Jika dia tidak memiliki sumber daya atau visi untuk menjalankan klub dengan benar, mungkin sudah saatnya bagi orang lain untuk masuk, seseorang yang dapat menegakkan nilai-nilai Manchester United. Kabar selanjutnya, Napoli menunjukkan minat pada Marcus Rashford dan mungkin bersedia menawarkan Victor Osimhen ke Manchester United untuk membantu memperlancar kedatangan Rashford dalam kesepakatan pertukaran pemain, @Talksport. Kabar selanjutnya, Cido Obi Martin, bintang muda Manchester United, siap tampil debut musim ini. Manchester United mungkin akan memberi kesempatan debut bagi bintang muda berusia 17 tahun, Cido Obi Martin, sebelum akhir musim ini. Pemain berbakat ini diharapkan bisa memperkuat tim utama setelah tampil impresif di level junior. Jika terwujud, debutnya akan menambah daftar pemain muda yang mendapat kesempatan untuk bersinar di Old Trafford. Sumber, Daily Express. Kabar selanjutnya, Manchester United sedang mencari nomor baru 2 dan 3 untuk posisi penjaga gawang. Bayindir sedang dalam perjalanan keluar. Florian Plettenberg, Sky Sport Day. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim mengkonfirmasi bahwa Marcus Rashford sedang sakit dan akan absen di laga melawan Liverpool pada hari Minggu nanti. Kabar selanjutnya, Amad Diallo terpilih sebagai pemain terbaik, Player of the Month, Manchester United untuk bulan Desember tahun 2024. Congrats, Amad. Berikut peraih POTM United selama tahun 2024. Januari, Maino. Februari, Hojland. Maret, Onana. April, Bruno Fernandes. Mei, Maino. Agustus, Amad. September, Onana. Oktober, Garnacho. November, Mazraoui. Desember, Amad. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 4 Januari tahun 1987, Danny Simpson lahir di Salford, Inggris. Pemain jebolan Akademi United ini hanya memperkuat Manchester United selama semusim dengan membukukan 8 penampilan resmi, sebelum pergi ke beberapa klub Premier League dan akhirnya memenangi gelar Liga bersama Leicester. Kabar selanjutnya, Patrice Evra, kembalikan ban kaptennya Harry Maguire. Bagaimanapun, dia telah menunjukkan ketangguhan dan kepemimpinan. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 4 Januari tahun 1994, Manchester United bermain imbang 3-3 dengan Liverpool di Anfield setelah sempat memimpin 3-0. Dalam laga ini, Eric Cantona membuat penampilannya yang ke-50 berseragam United. Kabar selanjutnya,
Manchester United saat ini tidak terbuka jika ada yang ingin meminjam Joshua Zirkzee. United hanya akan mengizinkan kesepakatan peminjaman dengan opsi kewajiban untuk membeli. Gianluca Di Marzio. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 4 Januari tahun 1998, Manchester United mengalahkan Chelsea 5-3 di babak ketiga Piala FA. David Beckham dan Andy Cole masing-masing mencetak 2 gol, sedangkan 1 gol lainnya dicetak oleh Teddy Sheringham. Kabar selanjutnya, Manchester United terbuka untuk membiarkan Anthony pergi pada bulan Januari ini. Peminjaman adalah opsi yang memungkinkan saat ini. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 4 Januari tahun 1978, Manchester United secara resmi menggait striker Leeds United, Jo Jordan dengan mahar setara 350.000 pound. Menjadi salah satu dari beberapa bintang Leeds dalam 2-3 dekade ke depan yang memutuskan untuk hijrah ke Manchester. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.